Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu? Selamat berjumpa dengan Ibu MSS dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Salam sehat untuk kelas 10 APHP SMK Negeri 1 Parpuluan. Pada pertemuan kita pagi ini, kita akan belajar teks eksposisi. Teks eksposisi ini bisa dibaca di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 53. Baiklah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada dua, yaitu KD 33 dan KD 43. Mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Kemudian mengembangkan isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Baiklah, kita masuk saja ke pengertian apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi ini adalah teks yang isinya menyajikan gagasan, ide, pendapat yang disampaikan kepada khalayak. Contohnya pidato, ceramah, perkuliahan, editorial, opini, dan sebagainya. Sekarang coba kamu baca teks pidato berikut yang berjudul Stop Narkoba bagi Generasi Muda, yang terdapat di halaman 54 sampai 55. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian bisa mengamati kira-kira bagaimana kebahasaan teks pidato tersebut? Baiklah, akan kita kupas ini sampai tuntas. Untuk yang pertama, kita akan pelajari struktur teks eksposisi. Strukturnya ada 3. Yang pertama itu tesis. Tesis itu pernyataan pendapat. Yang kedua argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan. Baiklah, akan Ibu jelaskan satu persatu pengertian dari struktur teks eksposisi tadi. Yang pertama tadi apa? Yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat atau tesis itu adalah bagian pembuka dalam sebuah teks eksposisi. Nah, dialah di awalnya yang berisi pendapat umum yang disampaikan pembicara atau penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi itu. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi itu adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis tadi. Ini berupa alasan logis dalam kalimat opini. Ada data hasil temuan fakta-fakta atau pernyataan ahli atau pakar. Jadi, argumentasi yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan pembicara atau penulis. Nah, yang terakhir yaitu penegasan ulang. Apakah itu penegasan ulang? Penegasan ulang itu adalah pernyataan ulang yang bertujuan untuk menegaskan kembali pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran agar pendengar atau pembaca turut atau mau menerima hal-hal yang disampaikan tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang struktur sebuah teks eksposisi. Lalu kita akan kupas lagi ciri kebahasaannya. Yang pertama yaitu banyak menggunakan istilah yang sesuai dengan yang dibahas. Misalnya seperti teks yang ada di halaman 56 dan 59. Di situ ada istilah habitat dan polusi. Yang kedua, banyak menggunakan kata adjektiva atau sifat. Misalnya,
serius, besar, punah, langka, tinggi, buruk. Nah, ini bisa kalian lihat atau kalian baca di halaman 72 buku paket kita. Yang ketiga, terdapat perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan, misalnya penipisan. Nah, ini contoh kata bentukannya. Jadi ini adalah jenis nomina. Apa afiksnya atau imbuhannya, yaitu pen-an. Pen-an. Kata dasarnya apa? Tipis. Jenisnya apa? Adjektiva atau kata sifat. Yang contoh kedua yaitu kehancuran. Jenisnya ini jenis nomina atau kata benda. Afiksnya atau imbuhannya itu ke-an. Kata dasarnya hancur. Ini termasuk kata sifat atau terjadi perubahan sifat jadi kata sifat. Yang terakhir yaitu banyak menggunakan kalimat verba atau kerja, yaitu kalimat berpredikat verba. Contohnya pada kalimat berikut. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini adalah jenis kalimat verba, kalimat aktif transitif. Jadi kalimat verba itu punya jenis lagi, yaitu jenis kalimat aktif transitif. Apa itu transitif nanti akan saya jelaskan. Yang kedua contohnya, misalnya masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ini adalah contoh atau jenis kalimat verba, kalimat aktif intransitif. Nah, tadi sudah ada di situ intransitif dan transitif. Apa arti atau maksudnya? Kalimat aktif transitif maksudnya adalah kalimat aktif yang memerlukan objek, sedangkan kalimat aktif intransitif artinya kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Ibu kasih contoh sederhana. Ketika SD atau SMP pasti sudah belajar seperti ini. Contoh sederhananya misalnya ibu memasak nasi. Nah, di sini ada subjeknya. Ibu di sini sebagai subjek, memasak di sini sebagai predikatnya atau verbanya, lalu di sini objeknya yaitu nasi. Nah, ini termasuk kalimat aktif transitif, dia memerlukan objek. Nah, lalu contoh kedua, ini Ibu kasih contohnya adikku menangis. Nah, adikku di sini sebagai subjek, menangis predikat, dia tidak memerlukan objek seperti tadi di sini ada nasi. Nah, sini misalnya objeknya tidak bisa, verbanya ini tidak bisa ketemu dengan sebuah objek. Nah, ini dinamakan kalimat aktif transitif. Demikian penjelasan Ibu tentang teks eksposisi pagi ini. Jangan lupa mengerjakan latihan atau kuis yang sudah Ibu kirimkan di Google Form dari Google Classroom kita. Terima kasih atas kesediaannya belajar bersama saya. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan atau ditanggapi di Google Classroom kita. Sampai jumpa, selamat pagi, salam sehat.